Sanawiyah Darul Ulum merupakan madrasah menengah pertama yang berciri khas Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Madrasah Sanawiyah Darul Ulum didirikan pada tahun 1996, tepatnya di Jalan Sono Kembang nomor 31, Dusun Petin, Desa Takerharjo, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Dengan sarana dan prasarana yang representatif, sehingga peserta didik merasa nyaman belajar di dalam dan di luar kelas. Secara non-akademik, MTS Darul Ulum memfasilitasi peserta didik dengan beberapa kegiatan ekstrakurikuler, mulai dari sepak bola, bola voli, pramuka, dan ekstra al-banjari. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak kepada semua masyarakat, khususnya kepada adik-adik yang masih di bangku MI atau SD, untuk bergabung dengan MTS Darul Ulum yang memiliki visi dan misi menumbuhkan sikap perilaku dan amaliyah keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manifestasi visi misi itu, maka kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh anak-anak didik MTS Darul Ulum adalah membaca surat-surat Al-Quran sebelum kegiatan belajar mengajar, terutama surat-surat pilihan. Dengan kebiasaan itu, ketika hal ini dilakukan setiap hari oleh seluruh peserta didik MTS Darul Ulum, maka akan memberikan stimulasi pembelajaran yang baik pada peserta didik di MTS Darul Ulum. Di samping itu, MTS Darul Ulum juga unggul dalam bidang olahraga, terutama bola voli. MTS Darul Ulum selalu juara dalam bola voli di tingkat keresidenan ataupun di tingkat kabupaten. Untuk mendukung keberhasilan kami dalam mengantarkan anak-anak didik kami didukung oleh Bapak Ibu guru yang sudah lulus perguruan tinggi dan sudah profesional. MTS Darul Ulum akan selalu terus berinovasi sehingga dapat berperan aktif dalam kehidupan, mencetak regenerasi yang berprestasi, mampu berkarya dan kreatif. MTS Darul Ulum, 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 MTS Darul Ulum. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutakin, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menyusun video perspektif menggunakan metode situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran di kelas. Lokasi tempat mengajar saya berada di MTS Darul Ulum Petin, Solokuro, Kabupaten Lamongan. Tujuan yang ingin saya capai yang pertama adalah meningkatkan kemampuan peserta didik kelas 8 MTS Darul Ulum dalam memahami mata pelajaran IPS. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 8 MTS Darul Ulum dalam mata pelajaran IPS. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Permasalahan yang muncul dan saya alami pada peserta didik masih rendah dalam memahami materi-materi mata pelajaran IPS.
Hal itu terlihat dari hasil tugas harian peserta didik dan penilaian tengah semester dan akhir semester. Ada 25% peserta didik yang nilainya masih di bawah standar nilai KKM, kriteria ketuntasan minimum. Di samping itu juga motivasi peserta didik sangat rendah dalam pelajaran mata pelajaran IPS. Hal ini terlihat saat di kelas beberapa peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Dari pelatihan PPK ini saya mendapatkan banyak ilmu yang saya yakin bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saya alami di kelas saya. Di samping itu, apa yang sudah saya lakukan semoga bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Dan jika masih ada kekurangan, mohon masukan dan sarannya buat saya. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Dari hasil analisis dan refleksi diri saya, ada beberapa tantangan yang saya temukan. Yang pertama adalah peserta didik masih kurang percaya diri dalam mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang kedua, peserta didik masih kurang memaksimalkan media pembelajaran berupa smartphone sebagai sumber belajar yang tepat. Siapa saja yang terlibat? Yang pertama adalah peserta didik. Dalam hal ini peserta didik yang mengalami permasalahan yaitu adalah kesulitan memahami mata pelajaran IPS. Dan juga peserta didik rendah dalam motivasi belajarnya. Yang kedua, pendidik saya sendiri yang memiliki peran penting dalam pemberian solusi untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Yang ketiga, teman sejawat. Dalam hal ini teman sejawat sebagai mana telah memberikan masukan dari hasil diskusi kami untuk memberikan solusi yang tepat pada permasalahan yang saya alami di kelas saya. Aksi langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama, dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi dalam meningkatkan kemampuan peserta didik kelas 8 Darul Ulum dalam memahami pelajaran IPS. Hal ini saya menerapkan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan pendekatan saintifik yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Yang kedua adalah mengorganisasi siswa untuk belajar. Ketiga adalah membimbing menyelidikkan individual dan kelompok. Yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis, mengevaluasi. Yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Berdasarkan kajian literatur dan hasil diskusi dengan teman profesi guru IPS, strategi pembelajaran ini sangat efektif untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Diharapkan dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menganalisis masalah sendiri dan menentukan jawaban dari kesulitan yang dialami. Yang kedua, sedangkan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 8 Darul Ulum dalam mata pelajaran IPS, saya mencoba untuk merubah cara berpikir peserta didik tentang penggunaan smartphone atau gadget untuk belajar dengan memberikan tugas melalui scan barcode dan aplikasi kuisis yang menarik sehingga peserta didik timbul rasa ingin tahu dan memahami kalau selama ini smartphone itu bisa dijadikan sebagai media untuk menunjang dalam pembelajaran. Bagaimana dampak dari aksi yang sudah saya lakukan? Dari strategi pembelajaran yang saya terapkan berdampak positif pada peserta didik. Hal ini terbukti dengan hasil belajar peserta didik yang meningkat pada nilai harian dan nilai akhir semester, dan juga terkait dengan motivasi belajar peserta didik sangat lebih percaya diri dalam menyampaikan hasil diskusinya. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang sudah saya lakukan? Alhamdulillah, dari inovasi strategi pembelajaran yang sudah saya lakukan mendapat dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, dalam hal ini guru IPS. Tentunya hal ini tidak membuat saya menjadi berbangga hati, karena saya masih banyak belajar agar bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam strategi yang dilakukan? Di samping hasil nilai peserta didik yang meningkat, pola pikir peserta didik juga berubah terkait dengan penggunaan smartphone yang awalnya hanya untuk bermain game, sekarang lebih banyak digunakan untuk media belajar. Peserta didik lebih termotivasi juga dalam belajar IPS. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut?
Saya sebagai pendidik sangat bersyukur apa yang saya buat ini bisa bermanfaat khususnya untuk peserta didik dan orang lain. Juga saya lebih termotivasi untuk terus belajar. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Mustafa Bisri atau Gusmus, orang akan tetap pandai selama dia terus belajar. Bila dia berhenti belajar karena dia merasa pandai, mulailah dia bodoh. Demikian video yang bisa saya buat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan apabila ada kekurangan, mohon masukan dan saran supaya saya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.